Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel, tempat kisah, inspirasi, berita, sharing dan kebenaran bertemu dalam satu layar. Jangan lupa tonton, dengarkan, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan cerita berita menarik berikutnya. Komen juga boleh. Maaf jika ada salah sebelumnya. Bismillahirrohmanirrohim, kami mulai berita ceritanya. Begini ceritanya, gelombang protes, ex-TNI desak pencopotan Gibran dari kursi Wapres. Jakarta kembali diguncang oleh kabar yang mengejutkan. Sejumlah tokoh ex-TNI, yang tergabung dalam sebuah forum nasional, tiba-tiba menggelar konferensi pers darurat di sebuah hotel mewah kawasan Jakarta Pusat. Mereka datang dengan wajah serius, mengenakan pakaian formal berwarna gelap. Beberapa bahkan mengenakan atribut kebanggaan masa lalu, baret hijau dan jaket satuan tempur. Dalam forum itu, suara lantang terdengar dari seorang purnawirawan bintang 3. Kami, para mantan prajurit, meminta Presiden untuk segera mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Katanya tegas. Pernyataan itu seketika membuat riuh ruangan. Puluhan wartawan mengangkat tangan, berebut mengajukan pertanyaan. Lampu kamera berkedip-kedip tanpa henti. Menurut mereka, Gibran dianggap tidak memenuhi harapan rakyat, serta dinilai belum layak secara pengalaman maupun ketokohan untuk menempati posisi strategis tersebut. Negara ini harus diselamatkan. Kita tidak sedang bermain-main dengan masa depan bangsa, ujar ex-TNI lainnya, pensiunan Jenderal Bintang 2. Suasana semakin panas ketika mereka menyebutkan bahwa pencopotan Gibran adalah bagian dari upaya menjaga kehormatan Republik. Mereka menegaskan, tindakan ini bukan bermotif politik, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara. Namun, banyak pengamat yang mulai berspekulasi ada muatan tertentu di balik gerakan ini. Forum itu berlangsung sekitar 2 jam, diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap tertulis setebal 5 halaman. Saat keluar dari ruangan, para ex-TNI itu berjalan dengan tenang, meninggalkan wartawan yang masih berusaha mengejar klarifikasi tambahan. Jakarta sore itu terasa lebih tegang dari biasanya. Desakan para ex-TNI itu rupanya bukan muncul tiba-tiba. Ada rentetan peristiwa yang, menurut mereka, menjadi alasan kuat mengapa Gibran harus dicopot dari kursi wakil presiden. Salah satunya adalah dugaan ketidakmampuan Gibran dalam merespon berbagai krisis nasional yang terjadi belakangan ini, terutama terkait ekonomi dan stabilitas keamanan. Kami melihat ketidaktegasan. Dalam situasi genting, seorang wakil presiden seharusnya mampu tampil sebagai pemimpin cadangan, ujar Kolonel Purn Hardiman dalam forum tersebut. Mereka menilai Gibran lebih sering terlihat dalam acara seremonial yang dianggap tidak substansial, daripada hadir dalam diskusi-diskusi strategis kenegaraan. Tak hanya itu, muncul pula kritik terkait pertanyaan-pertanyaan Gibran di media yang dinilai kurang dewasa dan mengundang polemik baru. Kami ingin bangsa ini dipimpin oleh figur yang matang secara mental, politik, dan moral, tambah Brigjen Purn Santoso. Selain faktor kepemimpinan, ex-TNI juga menyoroti dugaan adanya dinasti politik yang semakin menguat di tubuh pemerintahan, dengan Gibran sebagai simbolnya. Kami berjuang puluhan tahun menjaga republik ini agar tidak jatuh ke tangan oligarki. Sekarang kami lihat oligarki justru tumbuh subur, tegasnya.
Pertanyaan-pertanyaan keras itu membuat suasana politik nasional semakin bergejolak, memunculkan gelombang reaksi dari berbagai pihak. Sementara itu, pihak istana masih memilih diam, meski tekanan dari para purnawirawan terus bergulung. Di tengah panasnya situasi, istana akhirnya angkat bicara melalui juru bicara kepresidenan. Presiden menghormati pendapat semua pihak, termasuk para purnawirawan TNI, ujar Ari Gunawan, juru bicara resmi Presiden. Namun, Ari menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian wakil presiden tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada prosedur ketatanegaraan yang harus dijalankan. Ia juga menambahkan bahwa Presiden masih mempercayai Gibran dan belum ada rencana untuk melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan. Meski begitu, suasana di lingkungan istana mulai terasa was-was. Beberapa pejabat tinggi disebut-sebut mulai melakukan pertemuan internal untuk membahas dampak politik gerakan ex-TNI ini. Berbagai media mulai menyoroti kemana arah gerakan ini, apakah ini hanya tekanan politik biasa atau sebuah gerakan yang lebih besar. Di sisi lain, Gibran sendiri memilih bungkam. Ia hanya terlihat dalam acara-acara resmi, tersenyum tipis, tanpa mau mengomentari desakan pencopotannya. Sumber dalam istana menyebutkan, Gibran diminta untuk tetap tenang dan fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Kami minta semua pihak menahan diri. Jangan mudah terpancing isu-isu liar, kata Ari menutup pernyataannya. Namun, gelombang desakan dari para purnawirawan justru semakin membesar, seolah tidak bisa dibendung. Beberapa hari setelah konferensi pers ex-TNI, sejumlah kelompok masyarakat sipil mulai menggelar aksi demonstrasi di berbagai daerah. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Selamatkan bangsa dari dinasti politik," dan "Copot Gibran segera." Di Jakarta, demonstrasi dipusatkan di depan gedung DPR dan Istana Negara, dengan massa yang mencapai ribuan orang. Para demonstran terdiri dari mahasiswa, aktivis, dan sebagian kelompok pensiunan TNI yang masih aktif dalam berbagai organisasi sosial. Ini bukan soal membenci Gibran sebagai individu. Ini soal melindungi demokrasi dari praktik-praktik yang tidak sehat, teriak seorang orator dari atas mobil komando. Aksi itu berjalan damai, namun ketegangan sempat terjadi saat sekelompok massa mencoba mendekat ke gerbang utama istana. Polisi berjaga ketat, dengan tameng dan alat pengendali massa lengkap, mencegah kericuhan. Di tengah demonstrasi, sejumlah tokoh nasional mulai angkat bicara, mengimbau presiden untuk mendengarkan suara rakyat. Gerakan ini nyata. Ini bukan sekadar suara kecil, kata seorang pengamat politik senior dalam wawancara live di televisi nasional. Situasi nasional pun perlahan memasuki fase yang lebih rawan, antara mengelola desakan atau menghadapi krisis politik besar. Di balik hiruk-pikuk di jalanan, manuver politik di gedung parlemen pun mulai terasa kencang. Sejumlah anggota DPR dari partai oposisi secara terbuka mendukung gerakan ex-TNI dan menyerukan pembentukan panitia khusus Pansus Evaluasi Wakil Presiden. Kita harus serius. Negara ini butuh evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan nasional, kata seorang anggota parlemen dari partai besar. Di ruang-ruang tertutup, lobi-lobi politik antar fraksi mulai berlangsung intensif. Beberapa partai yang sebelumnya menjadi koalisi pemerintah mulai terbelah, ada yang tetap setia, ada yang mulai bersikap kritis. Kami harus realistis.
Jangan sampai dukungan membabi buta justru menjadi bumerang politik, ujar seorang elit partai dalam rekaman bocoran media. Wacana pemakzulan wakil presiden, meski sulit, mulai bergulir di meja-meja diskusi parlemen. Setidaknya, ini bisa menjadi tekanan politik agar Gibran lebih hati-hati, kata seorang pengamat politik dalam forum diskusi nasional. Dari hari ke hari, ketegangan antar kubu semakin terasa, memunculkan aroma pertarungan politik yang lebih besar. Republik Indonesia seolah memasuki fase pertaruhan besar, mempertaruhkan arah masa depan politiknya. Setelah sekian lama memilih diam, akhirnya Gibran Rakabuming Raka buka suara di hadapan publik. Dalam sebuah acara kenegaraan di Surabaya, Gibran menyelipkan pernyataan singkat namun penuh makna. Saya menghormati semua masukan. Saya masih belajar, dan saya akan terus berusaha lebih baik, katanya di atas podium, dengan suara tegas. Kalimat itu langsung menjadi headline di berbagai media nasional. Namun, banyak pihak menilai pernyataan Gibran tersebut masih terlalu normatif dan tidak menjawab substansi tuntutan yang dilayangkan kepadanya. Apa yang dilakukan Gibran itu bukan jawaban. Ini hanya pengalihan isu, kritik seorang analis politik senior dalam sebuah talk show. Di media sosial, tagar-tagar kopot Gibran dan tagar Save Demokrasi terus bertengger di posisi trending. Para netizen terbelah, ada yang membela Gibran, menganggap dia masih muda dan layak diberi kesempatan, ada juga yang mengecam dan mendesak agar segera turun. Tekanan demi tekanan semakin membebani pundak putra presiden itu, membuat suasana pemerintahan kian ringkih. Namun, Gibran terlihat berusaha tetap tenang, menghadiri acara-acara kenegaraan sambil melemparkan senyum tipis khasnya. Di tengah gempuran desakan pencopotan, sejumlah kelompok loyalis Gibran mulai bermunculan. Mereka terdiri dari organisasi relawan, komunitas muda, dan beberapa tokoh politik yang menganggap desakan itu berlebihan. Gibran adalah representasi generasi muda. Kita butuh nafas baru dalam kepemimpinan nasional, kata ketua salah satu organisasi relawan. Dukungan ini ditunjukkan dengan deklarasi terbuka di beberapa kota besar seperti Jakarta, Solo, Bandung, dan Medan. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kami bersama Gibran," dan "Anak muda harus berani memimpin." Di sisi lain, beberapa loyalis bahkan melaporkan beberapa purnawirawan ex-TNI ke pihak berwenang dengan tuduhan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kita harus bersikap adil. Kritik boleh, tapi jangan sampai merusak stabilitas bangsa, kata seorang pengacara muda, mewakili relawan. Perseteruan di ruang publik pun semakin memanas, antara pendukung pencopotan dan pendukung Gibran. Debat-debat panas menghiasi berbagai platform media, dari televisi nasional hingga media sosial. Situasi politik Indonesia kian hari kian membara, seolah menunggu letupan besar berikutnya. Di tengah panasnya suasana, seorang mantan Panglima TNI yang sangat dihormati ikut angkat bicara. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan dialog nasional. Saya tidak ingin bangsa ini terbelah hanya karena persoalan jabatan. Kita harus mengutamakan persatuan, ujarnya. Meski begitu, ia juga menyampaikan bahwa ada kekhawatiran nyata di kalangan purnawirawan tentang arah kepemimpinan